Halo, selamat pagi anak-anak kelas 1A yang cantik dan yang ganteng. Apa kabar? Semoga anak-anak semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak, bagaimana dengan tugas di subtema 1 kemarin? Apakah anak-anak sudah menyelesaikannya? Semoga anak-anak betul-betul memahami materi yang sudah Ibu kasih kemarin. Ya anak-anak, sebelum kita melanjutkan materi kita, mari Ibu mengajak kita semua untuk menyiapkan peralatan tulis dan menyiapkan hati dan batin pikiran kita untuk betul-betul belajar, dan kita mengawalinya dengan berdoa. Baik anak-anak, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, doa selesai dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya anak-anak, hari ini kita masuk pada tema masih yang sama, tema 7, lingkungan bersih, sehat dan asri, subtema 2 yaitu hewan di sekitarku. Nah, baik anak-anak, mari kita simak pembelajaran kita hari ini dengan penuh konsentrasi dan kita menyimaknya dengan semangat. Oke anak-anak, ya, karena materi kita tentang hewan di sekitarku, maka hari ini kita hanya bahas tentang hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Ya, mari kita sama-sama, anak-anak dengan ibu, sama-sama membaca teks ini. Hewan merupakan benda hidup. Benda hidup disebut juga makhluk hidup. Ada banyak jenis hewan di sekitar kita. Ada hewan peliharaan dan ada hewan liar. Tempat tinggalnya berbeda-beda. Ukuran badannya pun berbeda. Cara bergeraknya juga berbeda. Hewan termasuk makhluk hidup ciptaan Tuhan. Hewan peliharaan harus dirawat dan disayangi. Nah, jadi seperti yang sudah Ibu jelaskan kemarin, ada benda hidup dan benda mati. Nah, benda hidup itu kita sebut juga makhluk hidup. Ada berapa jenis benda hidup kemarin anak-anak? Apakah anak-anak masih ingat ada berapa jenis benda hidupnya? Ada 3, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, makhluk hidup itu ada 3 anak-anak ya, manusia, hewan, dan tumbuhan. Ya, terus di sini juga dijelaskan ada hewan peliharaan dan hewan liar. Nah, hewan peliharaan berarti yang bisa atau yang biasa kita pelihara di rumah. Itu berarti seperti ada kucing, ada anjing, ayam, ada kambing, ada babi, ada sapi, pokoknya yang bisa kita pelihara di rumah. Tetapi kalau hewan liar berarti hewan yang tidak boleh kita piara anak-anak. Karena hewan liar itu berbahaya. Contohnya ular, kemudian singa, kalajengking. Itu tidak bisa kita pelihara karena itu sangat berbahaya untuk kita. Terus pasti anak-anak bilang, Ibu, tapi ada di sirkus-sirkus itu atau pertandingan sirkus hewan itu ada, saya lihat ada singa ya. Hewan liar itu hanya dilatih orang-orang tertentu saja. Nah, untuk pertunjukan sirkus biasanya ada beruang, ada gajah. Tetapi kalau orang-orang seperti kita yang belum terlatih sama sekali, bukan bagian sebagai pelatih hewan, itu kita tidak boleh memelihara hewan liar. Nanti hewan liar itu bisa membunuh kita sendiri. Oke, kemudian tempat tinggal hewan juga berbeda. Contoh ini hewan apa anak-anak? Ini ikan toh. Ikan ini hidupnya di air, ya. Terus di sini ada bebek. Bebek ini hidupnya di darat, di darat. Sedangkan burung ini hidupnya di udara ya, di atas, hidupnya di udara. Jadi tempat hidup hewan itu juga ada 3. Ada yang hidup di air, di darat, dan di udara.
Nah, di air berarti hanya hidup di air saja seperti ikan. Ada ikan paus, ikan hiu, macam-macam. Kalau hidup di darat itu seperti babi, bebek, ayam, kambing. Nah, ada hewan liar juga hidup di darat. Misalnya gajah, singa, harimau. Nah, itu juga hidupnya di darat. Kalau di udara itu seperti burung, ada elang, burung merpati, dan masih banyak lagi. Oke anak-anak, kemudian cara bergeraknya juga berbeda. Ikan dia bergerak dengan cara berenang. Bebek ini berjalan, sedangkan burung ini bergeraknya dengan cara terbang. Ya. Oke anak-anak sudah mengerti. Nanti di bagian selanjutnya Ibu akan jelaskan lebih jelas lagi ya. Oke, sekarang coba kita amati tempat tinggal hewan. Nah, ini ada penjelasan di sini. Tadi yang sudah Ibu jelaskan, mari kita lihat teks berikut ini. Coba anak-anak betul-betul simak yang Ibu bacakan. Tempat tinggal hewan. Udin, Edo, dan Beni sedang membaca buku tentang hewan. Mereka mengamati gambar tempat tinggal hewan. Hewan tinggal di tempat yang berbeda. Ada hewan yang tinggal di darat, contohnya ayam, kelinci, kucing. Nah, seperti yang sudah tadi Ibu jelaskan tadi sebagian, yang hewan itu tempat tinggal hewan itu di darat, di laut, dan di laut atau di darat, di air, misalnya air laut atau air sungai ya. Jadi hewan yang tinggal di darat itu pasti anak-anak juga sudah tahu, ada ayam, kelinci, kucing, ada babi, kambing. Nah, nanti anak-anak coba pikir lagi hewan apa saja yang tinggalnya di darat. Oke, kemudian ada hewan yang tinggalnya di air. Contohnya adalah ikan. Terus nanti anak-anak pikir, terus setelah ikan ada apa lagi hewannya? Ada kuda laut, ada anjing laut. Ada anjing laut modelnya nanti dia menyerupai anjing, hanya dia hidupnya di laut. Dia tidak punya kaki seperti anjing. Jadi terus ada udang yang biasa kita makan, ada udang, cumi-cumi ya. Terus ada pula hewan yang tinggalnya di air dan di darat. Dia tinggal di dua habitat sekaligus, habitat atau tempat tinggal hewan. Dia tinggal di tempat tinggalnya ada dua sekaligus, dia bisa hidup. Misalnya adalah katak ini. Nah, katak ini hidupnya itu bisa di laut. Katak ini hidupnya bisa di air dan di darat. Dia hidupnya bisa di air dan bisa juga di darat. Itu tempat tinggal katak itu ada dua. Kemudian, namun Udi merasa bingung menentukan tempat tinggal kera. Ini kera atau monyet ini. Menurut Beni, kera tinggal di darat. Tetapi menurut Edo, kera tinggal di pohon. Terus menurut anak-anak, kera atau monyet itu sebenarnya tinggalnya di mana? Ayo kita pikir sama-sama ya. Kira-kira kera itu hidupnya di darat atau di pohon? Jawabannya adalah kera itu hidupnya di darat. Dia itu biasa bergantungan di atas pohon. Tempat tinggal misalnya kita manusia. Kita manusia ini juga tempat tinggal kita di darat. Tetapi kita berlindung di bawah rumah. Kita tinggalnya di rumah. Kita buat rumah supaya bisa terhindar dari panas, hujan. Sama juga dengan hewan-hewan begitu. Misalnya kera, dia cocoknya tinggalnya di atas pohon biar bisa bergantungan. Sudah mengerti anak-anak? Oke. Hewan jinak biasanya hewan yang dipelihara oleh manusia. Sudah seperti tadi Ibu jelaskan. Hewan jinak tidak berbahaya. Hewan jinak itu tidak berbahaya bagi manusia. Merawat hewan jinak ada tata caranya atau ada cara-caranya. Hewan buas biasanya tidak dipelihara oleh manusia. Hewan buas hidupnya di alam secara liar. Dia itu tempat tinggalnya sembarangan. Hewan buas sangat berbahaya jika dipelihara oleh manusia.
untuk memelihara binatang buas kita harus dilatih terlebih dahulu. Itu sudah seperti tadi Ibu jelaskan. Misalnya pelatih-pelatih hewan untuk acara sirkus atau pertunjukan hewan, itu berarti ada pelatih-pelatih tertentu yang bisa pelihara hewan liar itu. Ya. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, coba anak-anak tulis hewan buas dan hewan jinak berdasarkan gambar ini. Anak-anak lihat gambar ini, mana yang termasuk contoh hewan buas dan mana yang termasuk contoh hewan jinak. Anak-anak pilih berdasarkan gambar ini. Oke, sekarang dari hewan-hewan tadi itu, coba anak-anak menirukan gerak hewan. Di sini Bu kasih contoh. Di sini ada gambar mereka meniru gerakan kelinci. Kelinci itu cara geraknya dengan seperti apa? Coba mari kita lihat sama-sama. Nah, yang pertama itu gerakan pertama menirukan posisi berdiri kelinci. Nah, kelinci itu berdirinya tidak lurus seperti kita manusia, tapi seperti ini. Kedua tangan diletakkan di samping telinga, kemudian kaki ini sedikit ditekuk. Sudah. Yang kedua, tadi kan begini gerakan kakinya ditekuk, tangannya di telinga, kemudian kedua tangan diletakkan di samping telinga, kakinya sedikit ditekuk tadi. Kemudian lompat ke kanan satu langkah, lalu lompat ke kiri satu langkah. Jadi dia ke kanan terus ke kiri. Kemudian yang ketiga, kedua tangan diletakkan di samping telinga, masih di telinga. Kakinya sedikit ditekuk, kepala menengok ke kiri satu kali dan menengok ke kanan satu kali. Jadi dia melompat, gerakan kelinci itu dengan cara melompat. Oke, kemudian yang keempat, kedua tangan masih diletakkan di telinga, kakinya masih ditekuk, kemudian badan digoyang ke kiri dan ke kanan seperti ini. Goyang ke kiri dan ke kanan. Oke anak-anak, itu gerakan kelinci. Sekarang kita meniru gerakan katak. Ini yang pertama, badan dijongkok seperti ini. Yang kedua, kedua tangan dan ujung kaki di tanah. Kedua tangan dan ujung kaki kaki itu di tanah seperti ini. Nah, sudah. Kemudian yang ketiga, setelah mendengar aba-aba, anak-anak mulai melompat. Jadi dia gerakan kata juga melompat. Oke anak-anak, nanti ini anak-anak praktekkan saja di rumah Oke. Sekarang perhatikan gambar ini. Perhatikan gambar kandang kucing yang dipelihara Benny berikut ini. Benny memberikan tulisan pemberitahuan di sebelah kandang kucingnya. Nah ini, jadi ini kandang kucing, di sebelah ini ada tulisan pemberitahuan. Nah, perhatikan tulisan tersebut. Nah, Benny ingin memberitahukan kepada yang lain agar tidak memberi makan kucing sembarangan. Jadi kita tidak boleh memberi makan kucing sembarangan ya anak-anak. Ini dilarang memberi makan sembarangan. Itu adalah kalimat pemberitahuan. Benny memberi makan kucingnya dengan teratur. Makanan yang diberikan untuk kucing tidak sembarangan. Hanya Benny yang boleh memberi makanan pada kucingnya. Semua anggota keluarga mengikuti saran Benny. Nah, jadi kucing itu tiap hewan itu tidak sembarang kita kasih makan anak-anak. Nanti kalau salah kasih makan, hewannya bisa sakit dan bisa mati. Oke, dari penjelasan tadi ini tentang kalimat pemberitahuan. Nah, ini ada kalimat pemberitahuan. Sekarang coba anak-anak perhatikan gambar ini. Gambar yang pertama ini, dilarang membawa hewan peliharaan. Nah, apa pemberitahuan yang ingin disampaikan melalui gambar tersebut? Kalau ini kan kalimat pemberitahuannya ini, dilarang membawa makanan sembarangan. Nah, berarti
pemberitahuan yang ingin disampaikan melalui gambar tersebut. Nah, kalimat pemberitahuan kan dilarang memberi makan sembarangan. Nah, berarti maksudnya apa anak-anak? Nah, berarti Benny ingin memberitahuan kepada yang lain atau orang. Misalnya, Benny ingin memberitahuan kepada orang lain agar tidak memberi makan kucing sembarangan. Ya, dari penjelasan ibu itu coba anak-anak bisa tidak menjawab pertanyaan ini. Apa pemberitahuan yang ingin disampaikan melalui gambar ini? Jadi maksud gambar ini bagaimana? Coba anak-anak jelaskan. Kemudian yang kedua, tulisan ungkapan pemberitahuan berdasarkan gambar di samping. Nah, ini pasti sama dengan ini ya. Ini ada, tapi ini gambar kucing. Berarti pemberitahuannya bagaimana? Oke anak-anak. Ya, jadi terlepas dari tadi itu, coba kita perhatikan. Gambar ini ada kelinci, gajah, ada sapi, jerapah, kemudian ada monyet. Ini dalam ada apa lagi? Singa, anak singa kayaknya. Ada tupai. Ini hewan apa ini? Terpilih ini. Ya. Jadi pada gambar ini ada kalimat pemberitahuan di sini. Yaitu ini ada gambar tempat sampah, buanglah sampah pada tempatnya. Terus yang kedua, dilarang memberi makanan sembarangan. Ya, ini ada dua kalimat pemberitahuan. Ini ada kalimat pemberitahuan, ada yang pertama dan yang kedua. Nah, kira-kira ini untuk menjawab pertanyaan kita ini. Dapatkah anak-anak menemukan ungkapan pemberitahuan pada gambar teks tersebut pada gambar ini? Pemberitahuannya ada berapa tadi sudah Ibu jelaskan toh? Terus coba anak-anak sebutkan kembali kalimat pemberitahuannya apa saja tadi itu berdasarkan gambar ini. Kemudian jika kamu melihat tulisan ini, misalnya ini gambar pemberitahuan juga, pengunjung tidak diperkenankan memberi makanan pada hewan. Yang akan kamu lakukan apa? Jika anak-anak melihat tulisan seperti ini, maka apa yang harus anak-anak lakukan? Oke anak-anak? Ya. Kemudian jika anak-anak sudah mengerjakan ini, anak-anak sekarang tulis empat saja ya, anak-anak tulis 4 aturan dalam merawat hewan peliharaan yang kamu ketahui. Ibu kasih contoh satu, misalnya hewan itu, misalnya ibu pelihara anjing, berarti ibu harus memberi makan secara teratur. Contohnya itu jadi hewan juga ada aturannya anak-anak, bukan kita manusia saja. Jadi memberi makanan secara teratur. Jadi pagi kasih makan, siang juga makan, malam juga makan, seperti kita manusia. Oke, itu ibu kasih contoh. Coba anak-anak pikirkan lagi, 4 aturan lagi dalam merawat hewan. Oke, kemudian sekarang berdasarkan gambar ini, carilah informasi dengan anak-anak bertanya kepada orang tua. Anak-anak tulis informasi penting apabila ingin merawat hewan. Contohnya ini pada gambar ini. Cara merawat hewan itu bagaimana? Yang pertama ini Siti, ini apa nih? Dia buat apa? Anak-anak jelaskan. Yang kedua, ini Edo sedang buat apa? Dan yang ketiga, ini Dayu sedang buat apa? Anak-anak jelaskan. Ini anak-anak jelaskan bagaimana cara mereka merawat hewan. Kemudian ini ada percakapan. Ya, mari kita baca sama-sama. Di sini ada Udin dan Siti. Nah, ini tanda ini berarti Udin yang berbicara. Hai Siti, kamu sedang apa? Siti menjawab, hai Udin, aku sedang memberikan makanan kelinciku. Kemudian Udin menjawab, mengapa makanan kelinci itu kamu bersihkan? Udin tanya, mengapa makanan kelinci itu kamu bersihkan? Kemudian Siti menjawab, karena ada yang bukan makanan untuk kelinci. Kata petugas kebun binatang, tidak boleh memberi makanan sembarangan terhadap hewan. Ya. Terus Udin menjawab, oh begitu.
apalagi hal yang biasa kamu lakukan untuk merawat kelinci? Siti menjawab, kita juga harus rajin membersihkan tubuh dan kandangnya agar tetap sehat. Kuku kelinci juga harus dipotong secara rutin. Jadi bukan kuku manusia saja yang dibersihkan, kuku kelinci juga. Kuku kelinci saja dibersihkan. Berarti anak-anak di rumah juga kalau kukunya sudah panjang, sudah kotor, maka harus dibersihkan. Terus Udin menjawab, wah kamu hebat Siti, kamu sudah tahu cara merawat kelinci. Terima kasih ya Siti. Terus Siti menjawab, sama-sama Udin. Nah, dari teks percakapan tadi ini, sekarang anak-anak tulis aturan merawat kelinci yang diceritakan Siti tadi. Aturannya apa saja? Tulis 2 saja anak-anak, 2 aturan merawat kelinci. Oke, sekarang kita amati gambar ini. Oke anak-anak, pasti anak-anak, aduh ini penjelasan ibu ini banyak sekali. Baik anak-anak, kita lanjut materinya. Ini materinya sangat banyak untuk subtema 2 ini. Ibu harapkan anak-anak tetap semangat. Ya, coba anak-anak perhatikan di sini ada gambar ini, gambar beruang. Kemudian ini harimau dan ini adalah gambar burung. Nah, beruang ini jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya. Nanti anak-anak juga hitung harimau ini jumlahnya berapa dan burungnya ini ada berapa. Oke. Nah, itu ada 9 ekor harimau. Nah, ini ada 9 ekor harimau. Terus ada 13 ekor beruang. Nah, ini beruangnya ini ada 13 dan ada 40 ekor burung. Nah, 40 ekor burung. Nah, burung ini ada 40 anak-anak. Nah, hewan yang paling banyak adalah burung karena jumlahnya ada 40. Nah, hewan yang paling sedikit adalah harimau karena jumlahnya hanya 9. Nah, banyaknya beruang lebih banyak dari harimau. Nah, beruang ini jumlahnya 13, dia lebih besar dari harimau karena beruang ini ada 13 ekor beruang, sedangkan jumlah harimau ada 9, maka beruang lebih banyak daripada harimau. Kemudian tetapi beruang ini jumlahnya lebih sedikit dari burung karena burung ini ada 40 sedangkan beruang hanya 13. Jadi begini anak-anak, harimau lebih sedikit dari beruang karena 13 harimau 9 ekor harimau lebih sedikit dari 13 ekor beruang. Nah, sudah anak-anak sampai sini anak-anak sudah mengerti. Sekarang dengar lagi. 13 ekor beruang lebih kecil atau lebih sedikit dari 40 ekor beruang. Oke. Sekarang coba kita urutan hewan dari yang paling banyak. Berarti urutan hewan yang jumlahnya lebih banyak adalah yang pertama adalah burung karena jumlahnya ada 40. Terus yang kedua ada beruang karena jumlahnya 13 dan yang terakhir ada harimau karena jumlahnya 9. Ya, sekarang coba urutkan hewan dari yang paling sedikit. Nah, yang paling sedikit berarti ada harimau jumlahnya 9, beruang jumlahnya 13 dan yang paling besar adalah burung yang jumlahnya 40. Ya, dari penjelasan ibu tadi itu, coba anak-anak kerjakan tugas matematika ini. Ini ulat, ini ada 35 ekor ulat. Nah, ibu sudah kasih keterangan dengan angkanya anak-anak. 35 ekor ulat ini dan 15 ekor kupu-kupu. Nah, kupu-kupu ini jumlahnya 15. Terus 45 ekor ikan. Nah, ada 35 ekor ulat. Ini 15 ekor kupu-kupu dan 45 ekor ikan ya. Sekarang anak-anak buat hewan yang paling banyak adalah titik. Nah, hewan yang paling banyak itu hewan apa? Pertanyaan kedua, hewan yang paling sedikit adalah titik. Kemudian
titik-titik lebih banyak dari ulat. Nah, kira-kira hewan apa yang lebih banyak dari ulat? Nah, ulat 35, berarti hewan apa yang lebih banyak dari ulat? Kemudian titik-titik lebih sedikit dari ulat. Nah, hewan apa yang jumlahnya lebih sedikit dari ulat? Oke, sudah mengerti? Nah, kalau sudah mengerti, sekarang anak-anak urutkan hewan dari yang paling banyak. Nah, anak-anak urutkan hewan yang paling banyak. Itu hewan apa? Yang pertama hewan apa? Yang kedua apa? Dan yang ketiga apa? Kemudian pertanyaan yang berikut, urutkan hewan dari yang paling sedikit. Nah, dari yang paling sedikit itu hewan apa? Nah, Ibu ulangi lagi. Ulat ini ada 35 jumlahnya, kupu-kupu ada 15 dan ikan ada 45. Anak-anak menjawab pertanyaan ini. Begitu juga dengan nomor 2. Ya, nomor 2 di sini ya. Begitu juga dengan nomor 2. Nomor 2 ini ada 34 ekor ayam, 50 ekor bebek dan 6 ekor jerapah. Nah, ada 34 ekor ayam, yang ini 34. Kemudian ada 50 ekor bebek. Nah, terus ada 6 ekor jerapah. Hewan yang paling banyak adalah titik-titik-titik. Nah, hewan yang paling banyak itu apa? Hewan yang paling sedikit adalah titik-titik-titik. Ya, Ibu ulangi lagi, hewan yang jumlahnya paling banyak adalah hewan apa? Nah, hewan yang jumlahnya paling sedikit adalah titik-titik. Oke, sudah. Yang berikutnya, titik-titik lebih banyak dari ayam. Nah, kira-kira ayam ini jumlahnya 34, berarti hewan apa yang jumlahnya lebih banyak dari ayam? Sudah anak-anak? Sekarang yang berikut, titik-titik lebih sedikit dari ayam. Ayam ini jumlahnya 34, berarti hewan apa yang jumlahnya lebih sedikit dari ayam? Oke. Sekarang lanjut, urutan hewan dari yang paling banyak. Nah, dari hewan-hewan ini, 3 hewan ini anak-anak urutkan hewan yang jumlahnya paling banyak. Nah, berarti hewan apa? Yang pertama, yang kedua apa? Yang ketiga hewan apa? Yang berikutnya, urutkan hewan dari yang paling sedikit. Nah, urutkan hewan yang jumlahnya paling sedikit. Nah, hewan yang jumlahnya paling sedikit itu hewan apa? Yang kedua hewan apa? Yang ketiga hewan apa? Sudah anak-anak? Begitu juga nomor 3. Ini ada 15 ekor monyet, 53 ekor kura-kura, dan 16 ekor ulat. Nah, cara kerjanya sama seperti nomor 1 dan 2. Ada 15 ekor monyet, 53 ekor kura-kura, dan 16 ular. Ada 16 ular. Nah, hewan yang paling banyak adalah hewan apa? Hewan yang paling sedikit adalah hewan apa? Terus titik-titik hewan lebih banyak dari titik-titik lebih banyak dari ular. Nah, berarti hewan apa yang jumlahnya lebih banyak dari ular? Kemudian hewan apa yang jumlahnya lebih sedikit dari ular? Kemudian anak-anak urutkan hewan dari yang paling banyak itu hewan apa? Kemudian urutkan hewan yang paling sedikit itu hewan apa? Oke anak-anak, sudah. Kita lanjut lagi. Ini memang lumayan banyak anak-anak materinya. Ibu mohon anak-anak tetap semangat ya. Oke. Nah, di sini ada bilangan 82, 70, 64, 67, 73, 85, 79, 88, 76 dan 91. Nah, bilangan yang paling banyak adalah titik-titik-titik. Nah, bilangan yang paling banyak dari bilangan di atas ini, yang paling banyak itu bilangan berapa, angka berapa. Kemudian bilangan yang paling sedikit itu angka berapa, bilangan angka berapa dari yang di atas ini. Oke. Kemudian urutkan bilangan dari yang paling banyak. Nah,
anak-anak urutkan, ini cuma 3 saja. Anak-anak sebut, cari 3 bilangan yang jumlahnya paling banyak secara berurutan. Urutkan bilangan dari yang paling banyak. Yang pertama paling besar itu apa, yang kedua, yang ketiga itu apa. Kemudian anak-anak urutkan bilangan dari yang paling sedikit. Cari angka yang paling kecil atau paling sedikit itu, tulis di sini, terus yang keduanya apa dan ketiganya apa. Oke anak-anak, ya. Coba anak-anak tarik nafas dulu. Ini banyak sekali materi kita hari ini. Oke, kita lanjut anak-anak. Tetap semangat anak-anak, masih ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini sudah di semester 1 Ibu sudah ajarkan, pasti anak-anak sudah langsung tahu dan jawab ini. Nah, di sini ada 5 soal ini. Anak-anak isi titik-titik ini dengan kata lebih dari atau kurang dari. Misalnya 66 titik-titik 87, maka anak-anak isi di sini kata lebih dari atau kurang dari. Nah, kemudian nomor 2, 98 titik-titik 43. Nomor 3, 77 titik-titik 75. Nomor 4, 65 titik-titik 54. Nomor 5, 46 titik-titik 88. Nah, ini anak-anak titik-titik ini anak-anak hanya mengisi kata lebih dari atau kurang dari. Oke. Kemudian ada ini kita mengurutkan bilangan lagi dari urutkan bilangan berikut mulai dari yang terkecil. Nah, ini bilangan yang Ibu masih acak. Anak-anak urutkan bilangan, urutkan di sini bilangan dari yang paling kecil ya anak-anak. Urutkan mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Kemudian nomor 2 ini juga sama, urutkan bilangan dari yang paling kecil sampai ke paling besar. Nah, terus yang di bawah ini baru anak-anak mengurutkan bilangan mulai dari yang paling besar. Nah, ini juga ada 2 nomor. Urutkan bilangan mulai dari yang paling besar. Oke anak-anak, sudah selesai pembelajaran materi kita hari ini. Hari ini kita materinya sangat-sangat banyak. Ibu harapkan anak-anak bisa belajar lebih giat lagi, karena kita punya kesempatan sekolah hanya tinggal 1 atau 2 bulan lagi. Kita sudah mulai ujian lagi. Anak-anak sudah menentukan apakah anak-anak bisa naik kelas 2 atau harus ditahan. Tapi Ibu doakan semoga anak-anak semua naik kelas 2. Amin. Baik anak-anak, tetap semangat belajar. Selamat belajar dan sampai ketemu pada materi selanjutnya. Selamat pagi dan sampai jumpa.